Kebiasaan yang umum terjadi di Indonesia jika menjelang hari besar seperti Lebaran, dipastikan harga kebutuhan pokok akan melonjak. Demikian juga yang terjadi dengan harga daging sapi, harganya pun mengalami kenaikan. Untuk mengantisipasi kelangkaan daging sapi dan guna menekan harga daging, pemerintah melakukan kebijakan impor daging sapi. Namun demikian, kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah sepertinya bukanlah solusi yang terbaik. Daging sapi memang tidak mengalami kelangkaan. Namun permintaan akan daging sapi yang berasal dari impor cenderung turun, bahkan permintaan pun minim. Hal itu dipicu karena harga daging impor masih dinilai tinggi dibandingkan dengan daging sapi lokal. Selain itu, kecenderungan masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan mengkonsumsi daging impor yang mempunyai rasa sedikit berbeda dengan daging sapi lokal. Kebijakan impor daging ini pun mendapat respon dari Perkumpulan Petani Muda Indonesia yang mengkritisi bahwa pemerintah kebablasan dengan kebijakannya. Sementara, di dalam negeri tidak disiapkan secara mandiri untuk pemenuhan daging sapi lokal. Kalau masalah impor, itu sebenarnya data statistik ya. Impor itu masih harus dilakukan, kalau nggak dilakukan habis ternak sapi di Indonesia. Karena produktifnya sangat rendah. Impor itu boleh, karena untuk, kalau menurut saya boleh saja. Tapi jangan keterusan. Seharusnya kan harus ada benar-benar strategi untuk bagaimana cara nanti mengurangi impor, lama-lama enggak. Ternyata sekarang malah justru banyak. Jadi faktor-faktor kunci itu yang belum dipegang. Misalnya ya, kalau memang sapi mau dikembangkan, ya pakan harus disediakan. Oleh karena itu, kebijakan yang instan diambil oleh pemerintah seharusnya tidak dilakukan lagi. Selain pemerintah tidak seharusnya dipermainkan oleh importir daging sapi maupun juga pedagang daging. Penyiapan di dalam negeri sudah seharusnya dilakukan sejak dini untuk pemenuhan daging tanpa harus melakukan impor. Heri Purwaka, Cahaya TV.